Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel kami, Kang Blangkon. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi untuk saudara-saudara dan adik-adik yang berkaitan dengan makanan dan minuman yang halal dan haram. Bahwa disebutkan hukum memakan makanan dan minuman dalam Islam ada dua macam. Ada yang halal dan ada yang haram. Istilah halal tersebut merujuk pada bahan makanan yang diperbolehkan untuk dilakukan, dipergunakan, atau diusahakan, serta terbebas dari berbagai hal yang membahayakan ataupun dilarang. Kebalikannya, istilah haram tersebut dipergunakan bagi bahan makanan yang dilarang untuk dilakukan atau dipergunakan, baik lantaran kandungan zat di dalamnya hingga cara mendapatkannya. Aturan mengenai makanan halal dan haram tersebut bukan berasal dari ucapan para tokoh, melainkan dijelaskan secara langsung di dalam Al-Quran dan hadis yang sahih. Hal tersebut salah satunya diatur pada Quran Surat Al-Maidah ayat 88 yang artinya, "Dan makanlah yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu." Selain Quran Surat Al-Maidah ayat 88, dalil yang mengatur mengenai makanan halal dan haram tersebut pun masih dijelaskan di berbagai ayat di dalam kitab suci Al-Quran. Beberapa di antaranya yakni sebagai berikut. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. An-Nahl ayat 115. Diharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Surat Al-Maidah ayat 3. Kemudian dilanjut lagi, Surat Al-Baqarah ayat 173. Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging binatang yang disembelih dengan menyebut selain nama Allah. Adapun jenis-jenis yang pertama yaitu jenis makanan dan minuman yang halal. Halal bisa diartikan adalah boleh. Jadi makanan dan minuman yang halal ialah makanan yang diperbolehkan untuk dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Segala sesuatu baik berupa tumbuhan, buah-buahan, ataupun binatang pada dasarnya adalah halal dimakan, kecuali apabila ada nas Al-Quran atau hadis yang mengharamkannya, atau fatwa ulama yang mengharamkannya. Saudara-saudara dan adik-adik semuanya, ada beberapa syarat bagi bahan makanan untuk dapat dilabeli dengan istilah halal. Beberapa hal tersebut secara langsung diatur di dalam Al-Quran yang berupa: yang nomor 1, suci dari najis dan hal yang diharamkan. 2, aman dan jauh dari madarat atau bahaya. 3, bersifat tidak memabukkan. 4, didapatkannya dengan cara disembelih sesuai dengan syarat di dalam agama Islam untuk bahan makanan berupa daging. Adapun jenis makanan yang halal adalah sebagai berikut, adik-adik. Yang pertama, semua makanan yang baik, tidak kotor dan tidak menjijikan. Yang kedua, binatang yang hidup di dalam air, baik air laut maupun air tawar. Yang ketiga, semua makanan yang tidak diharamkan oleh Allah, Rasulnya, dan para ulama. Ikan termasuk hewan yang hidup di air laut atau tawar, dan belalang adalah jenis hewan yang tidak diharamkan oleh Allah, Rasul, dan para ulama. Sedangkan minuman yang halal pada dasarnya dapat dibagi menjadi 4 bagian. Nomor 1, yang pertama, semua jenis air atau cairan yang tidak membahayakan bagi kehidupan manusia. Yang kedua, air atau cairan yang tidak memabukkan, walaupun sebelumnya pernah memabukkan, seperti arak yang berubah menjadi cuka cara sendirinya.
3. Air atau cairan itu bukan berupa benda najis atau benda suci yang terkena najis atau mutan najis. Yang keempat, air atau cairan yang suci itu didapatkan dengan cara-cara yang halal yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Kemudian, ada semuanya, jenis makanan dan minuman yang haram. Beberapa makanan haram disebutkan dalam Al-Quran dan hadis adalah berupa bangkai, darah, babi, minuman keras, dan hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat Islam. Yang pertama adalah bangkai. Bangkai merupakan hewan yang mati dengan sendirinya, termasuk tidak sesuai dengan cara dan syariat Islam, yakni hewan yang tercekik, terjatuh, dipukul, ditanduk, hingga diterkam binatang buas sampai mati. Saat hewan sudah berubah menjadi bangkai, maka dagingnya pun telah rawan untuk menjadi media pertumbuhan berbagai mikroba organisme yang dapat membahayakan kesehatan tubuh. Itu bangkai. Yang dihalalkan kecuali adalah bangkai ikan dan belalang. Kemudian yang kedua adalah darah. Darah dalam bentuk beku yang kerap kali disebut dengan saren, dideh, atau marus. Marus tersebut banyak dijual secara bebas di pasaran, baik sebagian orang. Darah tersebut dianggap mampu menambah tenaga. Padahal dalam agama Islam, darah tersebut merupakan najis atau hal yang diharamkan. Analisis ilmiah menjelaskan bahwa kandungan asam urat dan zat besi dalam darah yang tinggi secara langsung dapat membahayakan tubuh. Hal ini dapat memicu berbagai penyakit mematikan seperti hemochromatosis. Kemudian yang ketiga adalah babi. Selain itu, makanan haram berikutnya adalah babi. Pengharaman babi bukanlah hanya terletak pada dagingnya saja, melainkan juga termasuk rambut, kulit, tulang, dan seluruh anggota tubuh yang lainnya. Babi diharamkan lantaran kandungan banyaknya cacing pita yang terdapat di dalamnya, yakni berupa Taenia salium, Trichinella spiralis, Phaeolopsis boschi, dan Coronaceae. Bahkan penelitian oleh Cambridge University menunjukkan terdapat jenis cacing Strongyloides ransomii, Ascarisum, dan lain sebagainya pada babi di Papua. Kemudian yang keempat yang diharamkan yaitu minuman keras atau khamr. Ibnu Umar melalui hadis An-Nasai menyebutkan hal tersebut dan menekankan status keharaman khamr. Setiap yang memabukkan adalah haram dan tiap khamr adalah haram. Setiap yang memabukkan itu adalah khamr dan setiap khamr hukumnya adalah haram. Hadis riwayat An-Nasai. Secara ilmiah, minuman beralkohol juga dinilai memiliki lebih banyak dampak buruk dibandingkan manfaat baiknya. Alkohol merupakan salah satu bahan yang terdapat di dalam minuman keras. Meskipun dalam jumlah yang sedikit, namun alkohol diklaim dapat mempengaruhi kinerja sistem saraf di dalam tubuh, sehingga dapat menyebabkan hilangnya fungsi indera. Selain itu, alkohol pun juga dapat memicu berbagai jenis penyakit mematikan lainnya. Demikian juga minuman yang berpotensi menimbulkan madorot atau bahaya, serta merusak tubuh, akal, jiwa, dan moral. Misalnya arak, bir, narkotika, dan sejenisnya. Hal ini berdasarkan banyak dalil dari Al-Quran dan hadis. Salah satunya adalah sabda Nabi Muhammad SAW. Sungguh, khamar itu bisa berasal dari perasaan anggur, kismis, kurma, gandum, jelai, maupun jagung. Sungguh, aku melarang kalian mendekati apa saja yang memabukkan. Hadis Abu Dawud dan Ibnu Hibban. Kemudian yang kelima,
Yang diharamkan lagi adalah hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat Islam. Secara ilmiah, hewan yang tidak disembelih sesuai dengan cara yang benar akan mudah mengalami stres. Akibatnya, terjadi peningkatan kadar katekolmin dan kreatinin kinase yang dapat menyebabkan penumpukan asam laktat pada daging. Makanan dari hewan yang mati tanpa menyebut nama Allah dalam proses penyembelihannya secara jelas dianggap haram. Seperti dijelaskan pada surat An-Naml ayat 121, menyebutkan nama Allah dan menyembelih hewan tersebut dengan syarat menjadi syarat mutlak untuk suatu hewan bisa dikonsumsi dan dikatakan sebagai bahan makanan yang halal. Dijelaskan dalam Quran surat Al-An'am ayat 121, dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya setan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu. Dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik. Kemudian berikutnya yang keenam adalah hewan yang mati karena tercekik, dipukul, jatuh, ditanduk, atau diterkam binatang buas. Ini hukumnya haram untuk dikonsumsi. Kemudian yang berikutnya adalah hal-hal yang kotor dan menjijikan, sebagaimana misalnya adalah tikus, lalat, kotoran, belatung, dan lain sebagainya. Hal ini tertera dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 157. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi atau buta huruf, dan namanya mereka dapat tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi Allah, yang di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar, dan menghalalkan bagi mereka segala baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Kemudian yang diharamkan lagi adalah binatang yang bertaring atau berkuku tajam. Dengan taring atau kukunya itu, ia gunakan untuk mencengkram atau menyerang musuh-musuhnya. Hal ini tergambar dalam sabda Nabi Muhammad SAW. Semua binatang buas yang bertaring, maka memakannya adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang diharamkan lagi yaitu hewan pemakan kotoran. Hewan yang mengonsumsi kotoran dalam Islam disebut dengan jalalah. Hewan ini dikategorikan sebagai makanan haram jika ingin dikonsumsi dagingnya. Pada hadis riwayat Ibnu Umar, bahkan susunya sekalipun tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi karena ikut diharamkan. Hewan yang tergolong jalalah ini baru bisa dikonsumsi jika telah dihilangkan najisnya selama 3 hingga 40 hari. Rasulullah SAW melarang daging dan susu dari jalalah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian yang diharamkan lagi adalah bagian dari hewan yang dipotong sedang ia masih hidup dan belum disembelih. Seperti hewan kambing, kakinya putus sementara kambing tersebut masih hidup, kemudian kaki tersebut dikonsumsi. Nah, kaki tersebut haram untuk dimakan. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan Abi Waqi al-Laisi radhiyallahu bahwasanya Rasulullah bersabda, bagian terpotong dari binatang ternak sedangkan ia dalam keadaan hidup maka dihukumi sebagai bangkai. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Kemudian yang diharamkan lagi adalah bahwa sebagian ulama dari mazhab As-Syafi'i dan Hanafi juga menganggap haram binatang-binatang yang hidup di dua alam, seperti katak, buaya, kura-kura, dan lainnya.
Yang diharamkan lagi yaitu makanan yang diperoleh melalui cara yang tidak halal, seperti hasil curian, rampasan, hasil falak, korupsi, riba, dan cara-cara lain yang dilarang agama. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 188. Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya. Al-Baqarah ayat 188. Kemudian minuman yang diharamkan lagi yaitu minuman dari benda najis atau benda suci yang terkena najis. Itu jelas bahwa minuman najis atau hukumnya najis, maka haram juga untuk diminum. Kemudian yang diharamkan lagi yaitu darah yang mengalir. Darah merupakan bagian tubuh hewan yang tidak boleh dikonsumsi oleh umat muslim. Secara ilmiah dan dalam ketentuan Islam, darah juga dinilai sebagai bagian dari tubuh yang mengandung banyak bakteri, sehingga dilarang untuk dikonsumsi. Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir, atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya, dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Al-An'am ayat 145. Demikianlah adik-adik dan saudara-saudara semua, keterangan secara singkat tentang makanan dan minuman yang dihalalkan ataupun yang diharamkan. Dari rangkaian dan penjelasan di atas, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat dipahami dan bisa dijadikan sebagai sedikit pedoman atau acuan. Bila ada kata salah ataupun ada kekeliruan dalam menyampaikan hal-hal di atas, kami pribadi mohon maaf yang besar-besarnya. Demikian dari saya. Bila taufiq wal hidayah, khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.